Halo semuanya dan selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Jujur aja, saya super antusias buat memandu kalian hari ini karena kita bakal ngebongkar satu konsep ilmiah yang benar-benar bisa ngerubah total cara kita ngelihat yang namanya kesulitan, stres, dan masalah hidup. Hari ini kita akan lihat gimana sih tekanan yang biasanya mati-matian kita hindari, justru secara biologis itu ngebangun ketangguhan kita. Jadi siap-siap ya, karena setelah ini, stres nggak akan kelihatan kayak musuh buat kalian. Oke, mari kita langsung masuk ke pertanyaannya. Coba deh pikirin paradoks ini. Apakah kenyamanan total itu justru bikin kita jadi lebih lemah? Maksud saya, dari kecil kan kita selalu diajarin kalau hidup yang ideal itu yang damai, yang mulus tanpa hambatan, di mana kita bisa rebahan santai tanpa ada yang mengganggu pikiran, ya kan? Tapi, dari sumber dan data yang kita bedah hari ini, kita bakal ngehancurin asumsi itu berkeping-keping. Ternyata, hidup yang serba nyaman dan tanpa gangguan itu bukan sebuah utopia, melainkan ancaman tersembunyi buat kekuatan kita sendiri. Kita masuk ke bagian pertama. Fenomena hormesis, atau bagaimana kita bisa menemukan kekuatan di dalam sebuah tekanan. Nah, yang benar-benar menarik dari konsep ini adalah, ini tuh bukan sekedar kata-kata motivasi kosong. Ini realitas biologis yang udah tertanam keras di DNA kita. Namanya hormesis. Simpelnya, ini adalah kondisi di mana paparan dosis kecil dari sesuatu yang beracun atau bikin stres, itu malah ngasih efek yang super menguntungkan. Gila kan? Sesuatu yang kalau jumlahnya raksasa bisa ngancurin tubuh kita, tapi kalau dikasih dalam dosis kecil yang terukur, bukannya ngebunuh, malah secara harfiah bertindak sebagai obat yang memperkuat seluruh sistem kita. Tubuh kita emang dirancang buat manfaatin sedikit racun demi ngebangun sistem pertahanan yang jauh lebih kokoh. Biar lebih kebayang, yuk kita lanjut ke bagian kedua dan lihat langsung bukti fisiknya di dalam tubuh kita. Untuk benar-benar paham gimana proses ini bekerja, coba kita zoom in sedikit ke tingkat mikroskopis. Bayangin kalian lagi angkat beban yang berat di gym. Di langkah pertama, beban itu bertindak sebagai stresor. Waktu kalian ngangkat beban itu dengan susah payah, kalian masuk ke langkah kedua. Otot-otot kalian secara mikroskopis mulai ngalamin kerusakan, atau yang disebut micro tears. Kalian secara harfiah lagi ngerobek otot kalian sendiri. Kedengarannya agak serem ya, tapi coba lihat langkah ketiga. Tubuh kita ngerespon kerusakan ini bukan cuma dengan nambal asal-asalan. Enggak dong, tubuh ngelakuin yang namanya kompensasi berlebih. Dia perbaikin robekan tadi dengan ngebangun jaringan otot yang jauh lebih padat dan lebih kuat dari sebelumnya. Biar besok-besok siap kalau disuruh ngangkat beban yang sama. Otot kita itu terbentuk justru gara-gara dirusak duluan. Dan tahu nggak, proses mengagumkan ini nggak cuma berlaku di otot loh. Coba perhatiin perbandingan respon pada tulang ini. Tulang kita juga ngerespon dengan cara yang persis sama. Kalau kalian ngasih tekanan fisik yang konstan ke tulang, tubuh bakal langsung memicu tambahan kalsium, yang bikin struktur tulang tersebut jadi super kokoh. Tapi sebaliknya, apa yang terjadi kalau tulang kalian nggak pernah dapat tekanan sama sekali? Atrofi, tulang bakal mulai keropos, menyusut, dan melemah secara drastis. Ini menegaskan sebuah fakta biologis yang nggak bisa dibantah. Tubuh manusia secara harfiah akan ngebuang fungsinya sendiri kalau nggak pernah dihadapkan pada yang namanya resistensi. Sekarang kita tarik pandangan kita lebih luas lagi di bagian ketiga. Rahasia menjadi anti-fragile, atau bagaimana kita tumbuh dari guncangan. Kita kan barusan udah ngeliat biologi kita di tingkat sel nih. Nah, sekarang mari kita bawa konsep ini ke kehidupan sehari-hari. Pikirin deh rutinitas kita. Tantangan kerjaan yang sulit, perdebatan yang bikin otak panas, atau sekedar tekanan hidup harian yang bikin repot tapi ya masih bisa dikelola lah. Hampir selalu kita nganggap hal-hal ini tuh sebagai gangguan yang pengen cepat-cepat diilangin biar hidup tenang. Tapi, dari sumber yang kita pelajari hari ini, hal-hal ngeselin tadi itu sebenarnya adalah dosis kecil stres harian kalian. Persis kayak otot yang butuh barbel berat buat tumbuh, karakter mental dan emosional kalian tuh butuh banget dosis stres ini biar nggak jadi rapuh. Tanpa ada gesekan, tanpa perdebatan, tanpa masalah yang harus dipecahkan, pikiran kita bakal jadi gampang patah. Tapi, tunggu dulu, kita masuk ke bagian keempat. Pentingnya dosis yang tepat dan prinsip keseimbangan. Nah, ini brilian banget buat ngegambarin poin krusialnya. Sebelum kalian sengaja nyari-nyari masalah dan nabrakin diri ke sumber stres, ada satu peringatan ilmiah yang benar-benar harus diingat. Keuntungan luar biasa dari stres ini sepenuhnya bergantung sama porsinya. Di satu sisi, kalau kalian cuma ngasih tekanan yang terlalu sedikit dalam hidup, kalian nggak akan kemana-mana, stagnan. Kalian bakal ngalamin kelemahan otot mental yang persis sama kayak tulang keropos tadi. Tapi kalau kalian lompat ke sisi ekstrim yang lain, ngehajar diri dengan tekanan yang luar biasa besar tanpa henti dan tanpa istirahat, kalian nggak bakal tiba-tiba jadi superhero. Kalian cuma bakal hancur, burn out, dan ngalamin kerusakan parah. Jawaban yang benar itu nggak pernah ada di dua ekstrim ini. Jadi, poin paling pentingnya adalah menemukan sweet spot atau titik ideal. Kalian perlu secara proaktif nyari tantangan yang cukup berat buat ngerobek zona nyaman kalian demi memicu pertumbuhan.
Tapi, dan ini kunci penentunya ya, kalian wajib mastiin kalau selalu ada ruang yang cukup buat tubuh dan jiwa kalian untuk pulih kembali. Pemulihan, istirahat, ketenangan pikiran, ini tuh mekanisme ajaib yang rubah kerusakan gara-gara stres tadi jadi kekuatan yang murni. Tanpa fase pemulihan, stres itu cuma jadi penderitaan. Tapi pasti pasangkan sama pemulihan, boom, stres berubah jadi fondasi utama buat kita bertumbuh. Mari kita masuk ke bagian kelima, arsitek kekuatan Anda, memberikan makna baru pada sebuah kesulitan. Sampai di titik ini, kita udah ngelihat logikanya dari sel, tulang, dan perilaku kita secara terstruktur. Sekarang, coba deh rasapin satu kutipan luar biasa dari teks sumber kita ini. Kesulitan adalah latihan beban bagi jiwa. Mari kita renungkan kalimat pendek ini sebentar. Ini bukan cuma kata-kata puitis buat bikin kalian merasa lebih baik loh. Kalimat ini tuh ringkasan paling sempurna dari semua proses sains yang baru aja kita telusuri bareng. Metafora ini, dengan sangat presisi dan definitif, ngehubungin ketangguhan fisik yang bisa kita lihat dengan ketabahan mental yang tersembunyi di dalam pikiran kita. Jadi, buat kalian yang mungkin hari ini ngerasa lagi memikul beban yang super berat, saya pengen ngajak kalian ngebingkai ulang pergumulan itu pakai logika dan empati. Kalian tuh nggak lagi dihancurin sama beban hidup yang menghimpit itu. Biologi kalian, karakter kalian, lagi ngalamin robekan-robekan kecil yang emang diperluin. Dan saat ini, kalian lagi dirancang ulang. Kalian lagi ngerjalanin proses upgrade kapasitas biar bisa ngebentuk versi diri kalian yang jauh lebih tangguh daripada kalian yang kemarin. Sebagai penutup dari eksplorasi kita hari ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan buat direnungkan. Kira-kira robekan kecil apa sih yang lagi kalian hadapin hari ini? Yang diam-diam sebenarnya lagi ngebangun kekuatan kalian di masa depan. Besok-besok kalau kalian ketemu sama tekanan kerja, gesekan emosional, atau rintangan yang bikin capek, saya harap visualisasi soal otot dan tulang yang kita bahas tadi langsung muncul di kepala kalian. Berhentilah ngelihat masalah kayak musuh yang harus dihindari, tapi rangkul hal itu sebagai arsitek yang lagi ngebangun fondasi paling kokoh buat diri kalian. Terima kasih udah ikutan bedah materi bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa berikutnya.